bisa kayak gini kak sekarang. Oh, muka aku nggak kelihatan. Aku baru tahu sekarang IDN Live ada kayak berubah nggak di kalian guys? Tapi ini merah banget. Ini deh. Ya, selamat malam. Lagi pada ngapain nih kalau boleh tahu? Hai. Aku baru sampai di Indonesia tercinta, tanah airku. Hai Ce, apa kabar? Luar biasa. Yes. Selamat malam. Udah lama ya aku nggak IDN live. Welcome back Cece. Thank you Cece. Aku hari ini habis full turu. Aku habis tidur guys. Dan aku belum makan dari pagi. Jadi sekarang aku lagi mau makan. Kok kegeser, maaf ya. Aku lagi kayak nyangkutin HP aku gitu sejujurnya. Aku belum makan guys dari pagi, gara-gara tadi tuh bener-bener check outnya tuh pagi banget kan dari hotel. Jam 6 pagi kita udah berangkat dari Jepang. Terus pesawatnya tuh sekitar jam setengah 11-an di sana. Habis itu selama perjalanan 6 jam setengah aku tuh tidur. Jadi aku gak makan. Jadi sekarang aku nyampe di rumah, pesan makanan delivery, terus pergi nge-laundry, terus baru makan. Kalian harus temenin aku makan pokoknya. Aku gak mau banget makan sendiri. Kalian udah pada makan malam belum? Ini kan udah jam makan malam. Apakah sudah makan malam? Terima kasih ya bos besarnya. Bos besar. Terima kasih untuk hai. Diet C. Diet kah? Aku akan makan. Sekarang menu makan malamku ini adalah ayam, nasi dan sayur. Supaya sehat, bernutrisi, protein, karbohidrat. Selamat makan. Kegedean gak musiknya guys? Tadinya tuh ya, aku tuh bingung pengen makan apa ya. Aku mikir kan selama ini di Jepang tuh makannya kayak makanan Jepang. Aku mikir pengen makan yang Indonesia gitu. Tapi tadinya tuh aku pengen pesen nasi padang gitu guys sebenarnya. Karena kan itu sangat Indonesia rasanya gitu kan. Tapi sekarang tuh tangan aku lagi luka, lihat deh. Tahu nggak sih kalau misalnya kulit jari yang kayak kering gitu, terus ada di ujung, kalau ditarik tuh dia bisa berdarah. Itu terjadi padaku dan berdarah kayak gini. Sakit banget. Bahkan tadi pagi tuh karena bawa koper terus bawa barang gitu kan, sampai bengkak tadi pagi. Terus aku mikir kalau misalnya ini kena air aja sakit banget, gimana kalau misalnya kena sambal dan saus dan juga bumbu nasi padang tuh bakal sakit banget kan. Sedangkan aku nggak mau makan nasi padang pakai sendok, gak enak. Siapa di sini yang kalau makan nasi padang pakai sendok? Karena aku tim pakai tangan. Ya kan, aneh nggak sih kok pakai tangan? Tapi sakit banget guys, jujur. Bahkan kalau dipegang gini tuh berasa gitu loh. Kena air pun kalau kena sabun sakit banget. Menyedihkan. Tapi entah kenapa tanganku juga kayak lagi kering gitu sih akhir-akhir ini. Ceritakan Jepang.
Mau aku cerita apa? Komen. Kemarin aku di Jepang lumayan puas sih jalan-jalannya. Tapi aku sering berpisah dari rombongan gitu sejujurnya. Aku ceritain dari ini aja kali ya. Pas perform di Yokohama Arena, itu tuh aku benar-benar merasa seperti mimpi menjadi nyata ya guys. Karena dulu tuh aku sempat nontonin SNSD gitu-gitu kan, pernah konser di tempat yang sama. Terus sekarang kayak aku perform juga di tempat yang sama. Ini rasanya seperti mimpi. Sampai ketemu VC tanggal 20 berapa? 5. Ya oke, see you. Terima kasih ya, kita bertemu ya. Rasanya seperti dream come true. Ya, kena saus. BTW maaf ya kalau aku lagi nggak gitu aktif dan bertingkah, karena aku kayak nyawanya kayak masih di pesawat. Rasanya kayak kok ini tadi pagi aku masih di Tokyo nih, kok udah nyampe di kamarku biasanya gitu kan. Kayak waktu terlalu cepat berjalan dan aku tuh kayak masih ini apa yang terjadi gitu. Kita ngobrol-ngobrol ini aja ya, ngobrol-ngobrol cerita-cerita. Aku sekamar sama Jessie. Sama Jessie aku sekamar. Tapi aku sempat meninggalkan Jessie sendirian satu malam gara-gara aku nginep di rumah kakek aku. Jadi kemarin tuh tanggal 16 kan kita perform 15, terus 16 kita pindah hotel ke Tokyo. Nah pas pindah hotel itu aku sekalian membawa koper pergi ke Utsunomiya, rumah kakek aku, dan nginep satu malam. Jadi aku berpisah sama rombongan JKT kemarin. Terus aku tuh pulang ke rumah kakek tuh aku nggak ngomong, aku cuma ngomong sama Viana kan, sama adek aku. Aku bilang jangan kasih tahu ya, jangan kasih tahu biar surprise. Terus pas aku datang mereka kayak kaget banget gitu, kok ada aku tiba-tiba datang. Terus si kakek aku bilang ke Viana kan, kok kamu nggak bilang kalau misalnya Cece mau datang? Terus si Viana bilang, iya soalnya kan biar surprise, haha gitu kan. Terus kakek aku nangis terus meluk ada aku kan. Terus dia bilang kayak, oh kamu mikirin sampai segininya ya gitu. Terus aku yang kayak jadi berkaca-kaca. Kangen banget, soalnya kan aku jarang kan ketemu mereka. Maksudnya aku tuh kayak ketemu setiap pulang ke Jepang aja gitu. Pas abis nyampe istirahat bentar. Itu aku sama nenek sama Viana pergi ke supermarket buat belanja bulanan. Terus di dekat supermarket tuh ada toko roti enak gitu, langganan keluargaku di sana. Terus aku beliin buat kakek sama nenek sama Viana. Enak banget, bisa nyelipin family time sedikit di tengah sibuknya pekerjaan. Fritzy menyesal ambil di cafe. Emang Fritzy enak di cafe? Oh ya? Aku baru tahu Fritzy enak di cafe. Tapi bukannya dia masih sekolah ya? Atau dia kelas berapa sih sebenarnya? Dia bukannya masih SD ya? Dia bukannya kayak baru lulus SD gitu, kok dia udah di cafe? Dia SMK. SMK? Gak mungkin, kan pasti salah. Fritzy SMK? Demi apa sih? Ini sama sekali gak mungkin. Fritzy tuh kalau gak baru lulus SD, masih ya mau naik SMP kelas 2 lah gitu. Ya sih. Emang dia umur berapa deh?
Dia SMK kelas berapa coba? Demi apa sih guys? Dia terlihat masih kecil sekali. Rasanya anak sekecil itu belum boleh mengenal kejamnya DKV gitu loh. Kamu sama Owen aja lupa. Ya maaf ya. Demi apa sih Fritzi? Kok kamu gak pernah kabarin aku Fritzi? Kamu udah SMK. Rasanya aku tuh kalau ngeliatnya kayak forever bocil gitu. Baru lulus SD sama Trisha. Iya kok Trisha aku tahu. Dia emang kayak masih kecil gitu kan. Tapi Fritzi, aku pikir umurnya kayak gak jauh sama Trisha gitu loh. Dia kayak gak cocok deh jadi anak SMK, kayak terlalu bocil. Semangat ya Fritzi untuk sekolahnya. Kalau ada yang nggak ngerti nanti nggak usah tanya aku, karena aku juga nggak ngerti. Kita sama-sama nggak ngerti. Udahlah berserah aja Fritzi kepada Tuhan. Ngomong-ngomong kuliah, besok aku udah kuliah juga guys. Bener-bener aku kembali dari Jepang tuh kayak back to reality gitu. Bahkan malam ini kalau misalnya besok ada tugas, aku harus ngejar malam ini. Kayaknya kalau misalnya hari ini nyampenya pagi juga aku bakal langsung ke kampus deh. Lumayan kan absen. Sebelah yang sebelah layar nutupin. Ini tuh sebenarnya aku lagi ngecas nih sekarang pakai power bank. Terus ini tuh HP-nya aku ganjelin gitu loh di rak alat tulis aku. Dan ini tuh sebenarnya ada gunting, ada spidol. Jadi aku sangkutin gitu, karena kalau nggak disangkutin dia nggak bisa berdiri guys. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya agak atau enggak aku gimana ini ya. Gini deh, agak miring tapi ya nggak apa-apa ya. Semoga tetap waras ya, terima kasih ya untuk doanya. Aku tuh tadinya mau live tuh rencananya pengen makan. Sama aku tuh pengen ngasih lihat belanjaan aku ke kalian dan aku ceritain gitu loh. Sebenarnya ya. Cuma kita lihat nanti ya. Misalkan kalau misalnya aku makan sambil live tuh kan bakal lama. Jadi kita lihat nanti durasinya. Sudah berapa lama setelah aku selesai makan. Aku main gacha banyak banget guys. Siapa di sini suka main gacha? Karena aku mau ngabisin koin-koin aku, karena aku berat kalau bawa pulang banyak koin. Nggak bisa guys, emang harus miring kayaknya. Di Jepang tuh lagi panas banget tau guys. Bener-bener sepanas itu. CP masih di Jepang? Enggak, aku udah pulang. Ke tempat grup pusat nggak cek? Enggak. Jadi gini ceritanya guys. Kemarin tuh kita pergi ke Akihabara. Cuma kita nggak ke teater AKB. Tahu kenapa? Karena teater AKB lagi renovasi sampai bulan Desember. Tidak ada orang, cuma ada tukang. Dan tidak bisa diakses juga, eskalatornya ditutup. Jadi buat kalian yang bertanya, kok member JKT kali ini nggak ada yang ke teater AKB? Jangan marah-marah dulu, karena teaternya lagi renovasi. Kalau misalnya nggak renovasi, pasti aku datang. Oke. Sekedar memberikan informasi, siapa tahu kalian nggak ngikutin AKB dan kan bertanya kenapa member JKT kali ini nggak datang.
karena teaternya lagi renovasi guys. Aku agak sedih, kemana aku tuh kayak ngomong kan aku kemarin chattingan sama Ayam Minsan, terus kayak dia bilang teaternya lagi renovasi, jadi mereka tuh performnya nggak di teater kayak gitu. Kemarin juga sebenarnya di at Jam Expo tuh ada AKB dan yang berangkat tuh membernya banyak kan ke sana, tapi harinya beda sama JKT, jadi kita nggak bisa melihat dan bertemu. So sad. Pengen bertemu loh padahal. Unboxing oleh-oleh. Iya, nanti ya habis makan ya. Sabar ya adik-adik. Kita makan dulu ya. Katanya puing-puing teater EKB bisa diambil. Iya ya. Kemarin aku lihat anak-anak EKB tuh pada kayak ngambil potongan lantai teater gitu. So aku kayak, lucu banget, pasti disimpan buat kenang-kenangan perjuangan selama berbelas-belas tahun itu ya. Kalau teater JKT renovasi, nanti aku pengen juga ngambil lantai teater. Tumben di IDN, iya, karena aku udah lama nggak live IDN guys, biar gantian aja. Ntar kalau nggak live, takutnya akunku hilang lagi. Saking kayak, ini siapa yang nggak pernah live, udahlah hapus aja akunnya gitu. Biar nggak berdebu, betul. Guys, ini btw kalau misalnya kalian ya, mataku kelihatan gak sih? Bisa dihapus ya komentarnya ya. Sejujurnya kalau dihapus tuh mataku nggak kelihatan ketutupan si ini mobil-mobil bos besar datang ini loh. Atau harus kayak gini? Atau harus di sini? Gimana sih caranya? Tapi kalau misalnya aku nggak bisa hilangin komentar. Kalau aku hilangin komentar, aku nggak bisa baca. Di sini kali aku harus ngobrolnya kayak gini ya. Kalau kayak gini kan bisa aku nggak? Penasaran nggak aku dapat PC siapa? Ini rasa terbaru Japota guys. Enak banget sumpah. Buat kalian suka pedas. Tiba-tiba iklan. Enggak, ini bukan iklan. Ini aku cuma mau kasih rekomendasi aja, ini enak banget kalau misalnya kalian suka pedas. Terus aku tuh nggak tahu ini eksklusif JKT48 photocard, kira-kira buka dapet siapa ya? Buka nggak? Sabar. Tapi kalau dibuka harus dimakan. Tapi karena aku lagi makan nasi, nanti nggak kemakan nasinya. Sabar ya. Aduh, kepentok. Ada aku mendapatkan photocard diri sendiri. Narsis nggak kok kayak gitu? Nasinya tinggal sedikit, tapi sayurnya masih banyak. Selamat CP atas perjuangannya untuk setlist original. Jujur, aku merasa sangat terkejut karena aku nggak expect. Karena apa ya? Aku pas kemarin tuh ada pengumuman, tuh aku mikir kayak, pengumuman apa kira-kira bakal diumumin. Pasti kalian kan menebak-nebak juga kan. Pas ada Melody dan juga Cishani masuk ke atas panggung. Tapi jujur pas mereka pakai baju putih ya guys. Aku kan dari stage tuh di samping kayak gini, kan bisa melihat mereka masuk gitu kan. Benar-benar pas mereka masuk tuh kayak ada cahaya-cahaya bersinar di belakang mereka gitu loh, di mataku. Auranya tuh kayak gila sih. Apalagi baju mereka putih kan, jadi kayak sangat bersinar dan mereka berdua tuh cantik banget. Jadi pas masuk tuh aku berasa kayak, wah, malaikat.
Kayak rasanya tuh di belakang mereka jadi tuh ada kayak cahaya, ada glitter, terus ada bintangnya di sini, terus di sininya tuh ada sayapnya gitu guys pas mereka masuk rasanya. Kayak wah, cantik banget. Terus aku memikirkan kira-kira pengumuman apa yang akan diumumkan malam ini ya. Bisa jadi konser atau enggak bisa jadi apa ya, tapi bener-bener nggak mikir tentang setlist Ori, sumpah bener-bener nggak kepikiran di otak aku. Terus pas ngomongin setlist kan, menuju ke setlist aku yang setlist SNM gitu tuh kayak ya SNM, oh no, oh kamiku gitu kan. Terus kayak oh ya udah, terus gantinya TWT. Aku kayak TWT, FYI TWT itu adalah setlist JKT48 pertama yang aku tonton as penonton. Jadi aku nonton TWT waktu itu pas aku abis apply audisi generasi 8. Terus aku pergi ke teater buat ngecek kayak kira-kira teater JKT48 itu kayak gimana sih performnya gitu-gitu. Itu tuh aku nonton setlistnya TWT dan aku suka banget setlistnya. Makanya pas dibilang bawain TWT, karena kan lagu-lagu di TWT enak-enak ya, itu kayak seneng banget. Terus tiba-tiba setlist Ori, terus kayak ini aku salah denger nggak ya? Apa aku berhalusinasi karena terlalu banyak joget hari itu, atau aku kurang tidur atau gimana gitu kan? Kayak terus kayak penasaran ini beneran atau enggak sih, kapan gitu kan. Terus aku pas sudah selesai mendengar aku kayak masih sangat senang. Aku udah gak sabar banget. Terus sekarang aku udah gak perlu kayak setlist gitu. Sekarang aku udah bisa ngomong setlist original. Selamat ya, kita jadi bisa menantikan setlist original dengan lebih bersuara lagi. I mean kayak nggak perlu kayak menantikan setlist original dengan takut-takut, tapi menantikan setlist original dan menyuarakannya. Kayak aku nggak sabar sama setlist original gitu. Gitu deh guys. Tapi kayaknya dari akhir tahun sampai tahun depan bakal jadi waktu yang sangat sibuk ya untuk member JKT. Semangat ya teman-teman memberku. Padat banget kegiatannya. Lumayan, karena kayak sekarang aja baru balik dari Jepang, terus besok aku udah latihan lagi sama yang lain gitu deh. Tapi nggak apa-apa, aku udah kangen banget perform jujur. Kapan terakhir kali aku teater? Udah lama banget nggak sih rasanya? Udah kangen teateran. Cepio kemarin aku beli sama temenku, dapat PC-nya Cepio. Oh ya, semoga kamu suka ya, semoga bisa disimpan. Terima kasih ya. Cepio ketemu Ritsuki enggak Ritsuki jauh guys. Gimana sih jadi tim J sehari? Jujur pressure sih, karena kan tim J kan seperti yang kita semua tahu, tim J tuh performnya tuh sangat idol gitu kan. Sedangkan anak-anak yang di tim J kemarin nggak ada yang anak tim J. Mayoritas anak tim T kecuali Jessie. Jadi kita benar-benar merasa tertantang dan challenge banget, karena ini tim J yang anaknya nggak ada tim J sama sekali. Kalau tim K kan ada mantan tim K itu masih pada masuk tim K semua gitu kan kemarin. Sedangkan yang tim J itu benar-benar ini kayak brand new tim J gitu. Gimana nih kita mau bawain timnya dengan warna seperti apa gitu. Terus kemarin tuh kan kita kalau misalnya lagi
mau ada acara kayak teater anif atau konser gitu kan, kita ada GR kostum dulu gitu kan sebelum perform. Terus kita juga bisa kayak nge-review apa kurangnya, kira-kira tim ini kurangnya apa, tim ini kurangnya apa, enaknya gimana gitu kan. Nah kemarin tuh komentar dari sensei adalah, ini tim J-nya ada kayak buat ada masukan buat aku, ada masukan buat yang lain, ada masukan as a team juga, masih kayak tim T katanya. Kadang-kadang masih kayak tim T, kadang-kadang kayak tim J, kadang-kadang kayak tim T. So kayak bingung. Ya soalnya anak-anaknya mantan tim T ya banyak kan. Terus tapi itu jadi motivasi sih, gimana ya caranya supaya nggak kelihatan kayak tim T tapi tim J baru gitu, gimana caranya. Itu sebenarnya tantangan banget sih. Tapi seru, aku benar-benar sangat menikmati setiap proses latihannya. Terus juga kita latihannya banyak ketawa-ketawa, seru-seru. Terus juga pas lagi performnya aku ngeliat, ini aku pengen cerita, aku ngeliat kita semua tuh benar-benar bekerja keras banget buat ini. I mean yang kayak anak-anak K3, anak-anak tim J, even anak-anak tim T yang masih trainee pun juga semuanya berusaha keras banget. Kita kan GR bareng-bareng. Karena tim K3 itu kan harus rapih ya. Kayak semua orang tahu tim K3 tuh timnya rapih, narinya tuh harus bagus gitu. Terus kemarin tuh blog mereka kan banyak yang susah lagunya, kayak Escape terus dan lain-lain gitu. Itu tuh harus rapih, kita maunya tuh rapih gitu. Jadi sedangkan itu lagu kan capek banget ya, yang kayak benar-benar capek banget deh lagunya. Tamagotchi aku bunyi terdistract. Terus setelah kita selesai GR kostum, anak tim J tuh di briefing, terus anak tim K3 tuh disuruh ulang lagi di bagian yang dance part yang Escape bla 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 bla, itu lagu berurutan itu disuruh coba lagi gitu kan. Terus mereka benar-benar coba sampai kayak 2-3 kali gitu, dan yang kayak katanya udah kayak mau pingsan semua, sumpah. Aku ngeliatnya sampai kayak agak khawatir gitu. Tapi walaupun dengan muka kayak mau pingsan, karena kan udah bayangin aja guys, udah ngelakuin satu setlist terus harus diulang lagi 3 kali 2 kali gitu, capek banget. Terus dengan keadaan mukanya kayak udah mau pingsan, tapi mereka tetap gerakannya full dan berusaha buat nge-push diri mereka gitu kan. Aku nonton JR sampai nangis, masa kayak mereka berusaha banget gitu. Karena kayak ngelihat teman-teman kita, kayak ngeliat kayak walaupun kita capek tapi kita sama-sama usaha nih gitu, jadi kayak terharu gitu loh. Aku nonton, bayangin guys lagunya sekeren Escape tapi aku nontonnya sampai kayak kayak semangat ya, sedikit lagi lagunya selesai gitu. Aku terharu banget lihat teman-teman berusaha keras. Aku jadi termotivasi mau berusaha lebih keras lagi. Pokoknya seru deh kemarin anniversary tuh. Aku belajar banyak hal baru. Gitu guys ceritanya. Pas tim JOC lucu. Pas tim JOC kita di GR, itu kan emang harus brutal dan barbarly gitu kan lagunya, yang kayak kita have fun gitu. Terus kalian tahu Adele kan tenaganya gede banget ya. Adele kan tenaganya gede banget. Terus ada part di mana dia tuh di belakang aku. Terus adegannya adalah dia harus ngedorongin semua orang di depan dia buat dia lewat gitu. Terus dia dorong aku, terus aku didorongnya kayak kekencangan gitu, nggak sengaja, terus aku jatuh sampai kayak pinggangku sakit banget sumpah. Terus pas MC aku tuh kan kita kalau misalnya gitu jarang kan nyobain MC juga kan. Pas JR aku kayak gini. Kayak aduh sakit banget ini ya, tapi harus tetap tersenyum kan. Didorong kayak gini, terus aku jatuh bener-bener sampai kayak tiduran gitu kan. Terus jatuh itu bener-bener gedebok gitu. Terus kayak ya Allah sakit banget, cuma harus tetap tersenyum kan. Jadi kayak hari ini di tim JOC sambil aduh pinggangku sakit. Terus beneran sampai MC itu masih sakit guys. Aku sampai bingung kayak ini gimana ya, semoga aku besok masih bisa nari, ini sakit banget. Tapi aku tahu Adele nggak sengaja, dia emang tenaganya gede dan aku emang terlalu lemah aja gitu. Aku pikir kan dia bakal yang kayak oh yaudah pura-pura dorong, aku pura-pura jatuh gitu kan. Kedorong beneran. Mungkin karena kita pas JR juga deg-degan dan juga mau menampilkan yang terbaik kan, jadi kayak energinya semua keluar dari seluruh badan gitu. Tapi nggak apa-apa kok Del, aku baik-baik saja. Setelah itu abis MC terus 2 lagu pas balik ke backstage udah nggak sakit kok pinggangnya. Makasih ya Del.
Kocak sumpah. Banyak deh serba-serbi. Terus kemarin tim J tuh pakai pajama, pakai piyama gitu kan. Gara-gara kayak gini, gara-gara kan pas lagi latihan tuh tim K tuh sama-sama pakai baju samaan gitu kan, pakai baju biru atau pakai baju hitam putih gitu ya pas latihan, aku lupa. Terus kita mikir kok tim J nggak mau samaan nih, tim J gitu, biar kayak lebih ya kompak aja gitu. Terus dia bilang yaudah lah yuk tim J pakai baju merah yuk, tapi nggak semuanya punya baju merah, karena baju merah kan jarang ya yang punya, maksudnya mungkin ada beberapa, cuma ada beberapa yang nggak punya juga baju merah. Terus akhirnya karena nggak ada yang punya, apa ya yang kira-kira semuanya punya, so aku bilang gimana kita pakai piyama, mau nggak kita pakai piyama. Tadinya mau pakai warna yang kayak agak pop gitu kan, cuma bingung juga kitanya, akhirnya yaudah deh pakai piyama. Oke, kita pakai piyama deh. Info lagu favorit yang dibawain tim J. Lagu favorit Idol no Oja sama Tsuki no Katachi. Aku suka dua itu. Idol no Oja aku suka karena kostumnya bagus banget kan. Terus lagunya tuh kayak, weh, kita adalah ratu sang idola gitu, ratu para idola. Jadi berasa kayak keren aja gitu. Jadi oleh-oleh buat Owen apa? Aku beliin dia kayak namanya apa ya? Aku lupa lagi. Dia tuh kayak bisa makanan tapi bisa ditaburin di atas nasi gitu, kayak nori-nori kecil gitu. Sama aku sama Viana beliin dia hadiah figur One Piece gitu. Tapi aku belum ketemu dia kan, jadi belum kasih. Adik-adikku ulang tahun pada bulan September semua guys. Owen sama Viana bulan ini ulang tahun. Furi kakek, iya Furi kakek. Viananya mana? Viana lagi di Jepang. Kemarin pas berpisah kita kayak, ya kapan ya kita bertemu lagi. Tapi kemarin kita jujur pas berpisah tuh nggak yang kayak, nanti kita kontekan lagi ya, kamu jaga diri baik-baik di sini, kita nggak kayak gitu guys. Tau nggak sih kita lihat gimana? Kan mungkin kalian mikir, Vioni sama Viana pasti sedih ya berpisah. Ya sedih sih, cuma maksudnya kita tuh kayak nggak dramatis yang kayak berpelukan terus kamu sehat-sehat di sini, antara aku balik lagi ke sini, kita nggak kayak gitu. Tapi lebih yang kayak, yuk kereta jam berapa? Ini nih mau naik kereta yang ini ya, yuk platform berapa? Terus kayak, oh ya udah, kereta jam 10.52, yuk 10.55 gitu misalnya, kayak yaudah buruan, yuk lari, nanti ketinggalan kereta, ntar kalau udah nyampe kereta kabarin ya. Oke gitu. Kita nggak ada, cuma kayak, tau nggak sih pelukan cowok abis main futsal, tau nggak kayak gitu, yang kayak cuma, ya yuk kabarin, oke, terus kita lari ngejar kereta masing-masing gitu. Kayak nggak ada dramatis dan romantisnya tuh nggak ada. Kita bener-bener realistis karena kita harus ngejar kereta, kok nggak kita nggak bisa pulang. Karena kita pulang malam kemarin. Kalau misalnya keretanya makin malam, nanti kita pulangnya makin malam. Jadi kita harus realistis ya guys. Akhirnya pas nyampe kereta baru chattingan sama Viana. Gitu deh. Freya-nya mana? Freya udah pulang.
Kemarin aku beli gantungan kunci. Aku beli gantungan kunci buat si Jessie, Kak Freya, Kak Mutle, sama Kak Ola. Cuma belum kasih ke Kak Ola karena belum ketemu, mungkin besok. Belanja banyak nggak sih di Jepang? Hitungannya lumayan banyak sih, tapi berguna rata-rata. Karena aku kayak beli baju, beli makeup gitu. Tapi sebenarnya masih ada barang yang pengen aku beli tapi belum kebeli sih karena nggak nemu. Aku sangat sedih. SMR. Kenyang tapi belum habis. Kalian kalau misalnya kenyang tapi belum habis, biasanya lebih milih buat mencoba untuk habiskan atau berhenti makan. Karena kan katanya kalau misalnya makan terlalu kenyang nggak boleh, tapi nggak boleh buang-buang makanan. Jadi kalian tim yang mana? Berhenti, nanti makan lagi. Apa sih berhenti? Habis. Stop makan. Habiskan. Kasih orang. Kasih orang. Jujur kalau aku adalah tipe yang kalau misalnya udah kenyang aku akan istirahat dulu. Kayak dikasih break terus lanjutin lagi. Kalau misalnya aku lagi kayak malas buat lanjutin lagi, aku akan berusaha untuk ngabisin. Tapi biasa sih aku bakal kayak diamin dulu, terus kayak nunggu yang di perut tuh turun dulu gitu, terus kayak makan lagi. Lihat deh guys, BTW kemarin aku beli ini, lucu gak? Dia tuh kayak buat melindungi kabel charger gitu biar dia nggak patah. Lucu kan, My Melody. Terus di power bank aku juga ada My Melody. Aku tempelin stiker. Gemas. Nih lihat guys, aku punya ini. Ini aku belinya tapi di Malaysia. Ini adalah sticky notes, sayur, nono, daging, nono, sticky notes, yes. Jujur aku belum buka sih guys, mau buka bersama gak? Yang mana ya? Yang daging ini deh. Ini bukan mainan, ini tuh sticky notes buat belajar. Nih lucu banget gak sih? Aku tuh pas nemu kayak oh my god, aku harus punya ini sih. Sebagai pengoleksi stationery, aku harus banget punya ini. Gemes banget. Siapa yang mau makan daging? Lucu banget guys. Lucu banget. Ini kayak konsepnya tuh emang makanan mentah gitu, ditaruhnya kayak gini. Terus ini tuh ada banyak lembarannya. Bisa kalian tulis di sini. Bisa nih buat ngirim ini surat buat member. Biasa kan aku sering dapat kayak sticky notes gitu kan, kayak Dear Cepio bla 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 bla, terus yang ngirim siapa. Bisa banget nih guys kalian buat ngirim ke osa-osi kalian yang suka makan daging, mungkin bisa pakai ini. Klik keranjang kuning. Gak deng. Lucu. Terus ada yang sayur, bisa di kayak taruh sini gitu ya buat jadi lalapannya ini.
banget. Terus ada yang gambarnya ikan asin guys, sumpah. Cuma ikan asin kan seperti yang kalian tahu tuh warnanya kayak keabu-abuan dan gak jelas gitu ya. Jadi aku nggak beli karena aku takutnya kalau misalnya aku nulis pakai tinta hitam nanti dia nggak kelihatan tulisannya. Jadi aku belinya yang warna ini aja. Kalau ini tuh rasanya kalau saya pakai pulpen tuh masih aman deh. Warnanya karena dia cerah. Terus yang satunya apalagi warna hijau putih gini kan, pasti bakal kelihatan banget sih. Menurut aku. Sakit banget guys. Yang berdarah ini sakit sekali. Gak apa-apa, ntar dia akan membaik sendirinya. Aku tuh kalau misalnya ada luka ya jarang banget pakai plaster kalau misalnya nggak bener-bener butuh. Aku ngerasa kalau pakai plaster tuh susah apa ya, kalau saya cuci tangan gitu kan dia jadi basah, terus kita harus kayak ganti gitu, terus jadi keriput gitu, aku kayak nggak suka. Tapi kecuali kalau misalnya benar-benar butuh pakai yang kalau saya kena sabun tuh sakit banget tuh, aku akan pakai plaster. Tapi kalau misalnya sekiranya masih bisa ditoleransi sakitnya, aku nggak akan pakai. Atau nggak bisa kalau saya buat perform biar kayak nggak jelek gitu kan. Ternyata Adele bisa cantengan juga. Emang ini cantengan namanya guys? Ini bukan cantengan tahu. Ini bukan cantengan. Ini cuma kayak dia berdarah. Berdarah biasa. Cantengan itu emang iya? Aku baru tahu itu namanya cantengan. Jelek banget sih. Berdarahnya karena apa? Berdarahnya karena ada kulit yang ketarik di sini. Kayak ada kulit yang aku gini-giniin. Emang salahku sendiri sih sebenarnya. Aku gini-giniin terus dia jadinya dia berdarah deh. Si Wilen C namanya. Cantengan, kapalan, semuanya aja kalian sebut. Nah, semuanya jadi satu nih. Ada yang komen gara-gara kebanyakan HP. Udah kayak ibu-ibu ya komentarnya. Pokoknya apapun permasalahannya, apapun penyakitnya, permasalahannya adalah HP terus. Betulnya kemarin tuh udah cerita. Kan kemarin aku belanja ya. Jadi aku tuh di Jepang ngilangin 2 payung dalam 1 hari guys. Kalian bayangin, jadi aku harus stres banget. Jadi kemarin tuh hari terakhir kita jalan-jalan, Jepang tuh hujan. Walaupun siangnya tuh panas banget kayak dipanggang, tapi kayak sore ke malam tuh hujan gerimis gitu loh. Jadi pas sore aku dibeliin payung sama JKT, 1 payung. Terus aku bawa lah itu payung, aku pegang-pegang, terus nyusul teman-teman yang lain kan. Terus aku main gacha. Pas main gacha tuh payung masih ada guys di tangan aku. Karena aku inget banget di kepalaku itu masih ada karena ada momen dimana aku lagi gini-giniin payung, terus payungnya tuh kena mesin gacha kayak duk gitu kan, tuh kayak gitu. Itu ingatan terakhir aku tentang payung itu. Terus pas aku ngumpul selesai main gacha, tiba-tiba aku nyadar payung aku kok nggak ada gitu kan. So aku kan mikir kalau misalnya di Jepang pasti nggak bakal hilang dong, karena kan Jepang dia nggak ada. Kalau misalnya ada dompet ketinggalan pun orang nggak bakal ambil gitu, kayak ya udah bakal masih ada, pasti payung masih ada gitu kan. Akhirnya aku naik lagi ke gedung, terus aku cari payung aku di tempat gacha, tapi nggak ada guys. Ini aneh banget asli. Aku benar-benar nggak tahu aku taruh di mana. Rasanya tuh ya, saking aku nggak ada ingatannya, aku tuh kayak berasa dihipnotis orang, terus payung aku diambil sumpah rasanya. Karena aku ingat kan, ingatan terakhir aku tuh tentang payung itu cuma si payungnya kena mesin gacha. Aku nggak ingat apakah aku lepas, apakah aku taruh, apakah nggak ingat sama sekali pokoknya. Terus aku bingung, kok payungnya nggak ada? Padahal kan payung kan gede ya, bisa kelihatan. Terus akhirnya aku beli lagi payung. Di gedung itu ada jual payung, aku beli 30.000. Kayak payung transparan gitu kan. Terus ya udahlah pakai payung. Terus kita pergi ke pusat perbelanjaan setelah itu. Belanja. Aku cuma belanja dikit tuh, cuma kayak 1 kantong aja, kantong kecil gitu kan. Terus kalian tau gak sih gimana ya jelasinnya? Kalau misalnya payung kan, maaf ya pakai kuas. Kalau payung kan dia ada giniannya nih, tau kan?
ada si ininya nih, ada ininya. Terus ini tuh payung kayak gini kan, payung terus ada ininya gitu. Nah belanjaan aku karena cuma sedikit, aku masukin lah ke gagangnya itu. Terus dia nyangkut kayak di bagian sininya gitu. Jadi aku bawa kayak gini payungnya sama belanjanya jadi satu paket gitu kan. Terus kita nunggu tuh aku tuh selesai duluan. Aku selesai pertama, aku nunggu lama banget sumpah di depan tempat belanja itu sampai kayak mau masuk angin rasanya. Karena anginnya kencang malam-malam. Terus akhirnya perlahan-lahan teman-teman udah mulai balik gitu. Terus sambil nunggu kan aku duduk nih kayak gini misalnya, payungnya tuh aku taruh di samping aku, di bawah kayak gini, jadi dia kayak di sebelah aku gitu kan. Terus kita tuh pulang naik taksi. Sebelum pulang naik taksi, JKT tuh beli koper baru banyak, ada 5. Terus teman-teman pada masukin belanjaan mereka ke dalam koper. Sedangkan aku enggak, karena aku pikir aku kan bawa payung nih, payung kalau masuk koper agak susah. Terus kayak belanjaan aku dikit, tidak aku pegang aja, aku bilang gitu kan. Terus kita pulang naik taksi. Karena pas taksinya dipanggil tuh agak buru-buru, jadi kayak gini, ayo taksi, ayo member selanjutnya, ayo masuk. Aku masuk ke dalam taksi. Terus semua koper dimasukin dalam taksi juga. Di dalam taksi aku bareng sama Ella, Ci Jessie, sama satu manajer. Terus pas turun, udah nyampe di hotel. Pas turun aku sama Ci Jessie langsung pergi lagi ke minimarket buat beli minuman. Terus pas nyampe minimarket, aku bilang, payung aku mana ya? Belanjaan aku nggak ada. Terus aku yang kayak inget-inget lagi, kapan terakhir aku megang si payung dan belanjaan satu paketku itu? Terakhir kali adalah pas aku duduk, aku taruh di samping aku kayak gini kan. Terus aku bilang, apa ketinggalan ya Ci di sana ya? Soalnya tadi pas turun aku nggak pegang payung kan, aku bilang. Terus si Jessie bilang, iya tadi Cepio pas jalan juga nggak bawa payung. Terus aku bingung banget dong, itu gimana ya belanjaan aku sama payung? Masa aku ngilangin payung 2 kali sih? Aneh banget. Terus akhirnya pas selesai belanja, aku pulang ke hotel, aku bilangkan ke kakak staff. Jadi pas sebelum rombongan aku pulang, itu tuh ada rombongan kloter terakhir yang masih di tempat, jadi belum pulang. Terus aku nanya sama mereka, tadi lihat gak di tempat kita duduk ada payung sama ada belanjaan yang belum dibawa gitu? Terus mereka bilang, nggak ada. Tadi kita bener-bener udah double check, nggak ada barang yang ketinggalan sama sekali. Lah, terus belanjaan aku di mana? Terus aku kan buka koper kan, yang koper baru JKT itu, siapa tahu ada yang masukin belanjaan aku dalam gitu. Dan dibuka semuanya nggak ada guys, dan nggak ada yang ngeliat belanjaan aku di mana. Aku bingung banget. Itu literally udah kayak jam 12:30 malam. Di tempat belanja nggak ada. Aku nggak inget bawa masuk ke dalam taksi, karena kalau di POV dalam kepala aku adalah aku nggak inget aku masuk ke taksi bawa payung. Karena kalau misalnya aku bawa payung pasti kan repot kan masuk ke dalamnya, kayak karena payung tuh besar terus yang kayak aduh gitu kan. Tapi aku nggak inget aku kerepotan. Jadi aku mikir kayaknya pas aku masuk ke taksi tuh aku nggak bawa payung deh. Dan pas aku turun pun aku nggak bawa payung. Berarti harusnya ketinggalan dong di tempat belanja. Tapi dari POV orang yang di tempat belanja itu tuh udah nggak ada barang lagi di tempat kita duduk, udah bersih, udah dibawa semua gitu. Terus kemana pergi belanjaan aku? Terus aku udah kayak takut banget ada obake yang ngambil, sumpah. Obake tuh kayak hantu gitu. Aku tuh takut kayak ada hantu yang ngambil belanjaan aku. Tapi kayak buat apa? Belanjaan aku kan makeup. Emang obake emang hantu mau pakai makeup kan, buat apa gitu. Aku udah kayak aduh, ini aneh banget sih, ini kayak ditelan bumi sumpah. Bahkan si Jessie ngomong kayak, iya ini aneh banget kayak ditelan bumi, belanjanya aneh banget sih. Ini bener-bener aneh. Terus akhirnya kan ke resepsionis kan, minta nomor telepon taksi. Itu benar-benar harapan terakhir tuh yang kayak jangan-jangan ketinggalan di taksi kali ya. Walaupun dalam hati aku mikir nggak mungkin ada di taksi, karena aku nggak ingat masuk ke taksi bawa payung gitu. Terus akhirnya ditelepon sama resepsionis gitu kan. Terus akhirnya dari pusat taksi nelfon ke drivernya. Terus katanya nanti jam 2 malam kalau misalnya ada bakal diantar. Terus aku mendapat info, tau gak guys, ternyata payungnya ada di dalam taksi. Ini aneh banget guys. Menurut aku ini lebih aneh karena aku gak inget aku benar-benar bawa tuh payung masuk ke dalam taksi guys. Kayaknya aku kurang minum air putih deh kemarin. Tapi harusnya kan kalau misalnya ada di taksi, kan harusnya drivernya ngecek dulu, terus kayak ngomong ada wasuremono gitu kan, ada yang ketinggalan nih gitu. Tapi dia nggak ngomong. Bahkan kalau saya di Indonesia pun kalau misalnya ada yang ketinggalan, kayak kemarin tuh ada yang ketinggalan barang aku di taksi, terus tuh dia langsung kayak, mbak ini ada yang ketinggalan gitu. Harusnya kalau di Jepang kan dia kayak lebih aware lagi gitu kan dibanding di Indonesia juga. Maksudnya kayak apalagi
kita bawaannya tuh banyak, pasti dia tuh harusnya ngecek gitu kayak ada yang ketinggalan atau enggak. Tapi dia bilang dia nggak ngasih sama sekali gitu. So kayak nggak ada sih di taksi, tapi ternyata ada. Terus kalau dari teorinya CJ sih, menurut dia kayak gini, kan aku duduk tepat di belakang drivernya kan, jadi ini aku, drivernya tuh di depan sini, jadi aku di belakang driver, dan payung aku ternyata ada di sebelah kanan aku ini yang paling pojok dekat jendela. Karena udah malam mungkin gelap dan payungnya transparan, tapi kan aku bingung karena belanjaan aku kreseknya warna kuning, harusnya kelihatan. Mungkin drivernya tuh ngecek tapi kayak gini doang, tapi dia nggak lihat yang di belakang dia sebelah sini. Bisa jadi sih sebenarnya, masuk akal. Ya udah deh, ternyata belanjaan aku ada di taksi, terus dibalikin deh ke resepsionis, terus pagi-pagi aku ambil tuh belanjaan, jadi nggak hilang. Jadi bukan Obake yang ngambil ya guys, maaf ya Obake, aku udah kayak berprasangka buruk. Lebih ke kurang minum air putih deh kayaknya aku, soalnya aku tuh bingung pas turun taksi tuh aku nggak bawa apa-apa, dan manajer yang bareng aku bilang katanya di mobil tuh udah nggak ada apa-apa lagi, tapi ternyata ada, dan kayaknya itu nyelip deh, jadinya kayak baru kelihatan. Haduh, kalau kata aku mah, aku udah stres banget itu malam kemarin. Bayangin aja itu kayak uang jajan terakhir aku di Jepang, aku belanjain makeup, terus tiba-tiba makeupnya hilang, kan sedih dikit ya guys. Parah memfitnah Obake, ya maaf ya. Mungkin kayaknya Obake yang di sana, kemarin aku ngomong kayak gini kan, jangan diambil Obake kali ya. Kayak aku ngomong ke Jessie sebelum barangnya ditemukan kan, jangan diambil Obake ya. Terus kata si Jessie, ya kali ya, kayak ditelan bumi, soalnya aneh banget hilang tiba-tiba gitu. Kayaknya Obake yang ada di sana bakal yang kayak gue lagi yang kena, orang gua nggak ngapa-ngapain gitu. Bisa yang bener nggak usah salah-salahin orang gitu. Maaf ya, gomenasai. Kayaknya kadang-kadang hantu pun terheran-heran melihat tingkah manusia guys. Mohon maaf. Minum dulu guys. Tapi menurut aku emang aneh sih, ngilangin payung dalam sehari 2 kali itu kayak sangat pemborosan payung. Dan karena kemarin payungnya udah kembali, akhirnya aku bawa pulang ke Indonesia. Payungnya aku titip akhirnya di koper jaketnya, ternyata muat. Soalnya gitu kan dari awal aku titip tuh barang aku di koper jaketnya. Saya kira tuh payungnya tuh ada di, terlihat oleh pandanganku dia lagi duduk di atas koper aku payungnya. Lumayan lah buat payung di mobil kan, kalau misalnya ke kampus gitu ya, kalau misalnya hujan ada payung. Kemarin gimana di daerah kalian, lagi sering hujan nggak? Di Indonesia gimana kabarnya Indonesia? Misteri payung CPU. Tapi yang di gacha tuh aku bingung banget tahu kemana. Itu beneran nggak ada salesnya guys, nggak ketemu. Kayak emang kuncinya nggak boleh main gacha deh, ntar payungnya hilang. 2 kali doang hujan, buru-buru hujan, panas, hujan. Gempa di Bandung kemarin, oh ya? Ya kak, di Bandung gempa kah? Apakah kalian gak apa-apa yang orang Bandung? Semoga ini ya, semoga baik-baik aja semuanya ya. Kemarau, Makassar kemarau. Minum air putih ya. Ada beberapa yang roboh di rumah. Demi apa sih? Emang besar banget kah gempanya? Aku kemarin tuh pas di Jepang tuh jarang buka Twitter gitu loh. Aku cuma kayak nge-tweet terus langsung jalan lagi gitu. Jadi aku kayak gak memantau timeline tuh lagi ada apa. Jadi aku gak terlalu update dengan info-info terbaru. Batam lagi badai besar 5,6. I see. Di sini musim durian. Random banget di saat orang ngomong kayak di sini musim kemarau, di sini gempa, di sini musim durian.
gempa. Hati-hati ya guys, semoga kalian baik-baik aja, stay safe ya semuanya ya. Panas ya, lagi cerah. Banyakin minum air putih ya guys. Banda Aceh hujan angin. I see, hati-hati ya kalau keluar rumah. Musim labubu dia bilang. Iya nih lagi musim labubu ya, banyak yang beli. Hati-hati ya yang mau keluar rumah, sepertinya cuaca lagi berubah-ubah. I see. Kemarin tuh terakhir sebelum aku berangkat ke Jepang tuh Jakarta lagi hujan banget guys. Lihat nggak sih tweet aku yang update cuaca sama Ci Jessi? Gila, itu hujannya nggak berhenti guys. Dari siang berangkat itu emang udah mendung banget sih, mendungnya tuh yang kayak gelap gitu kan. Terus pas nyampe Jakarta hujan, terus pergi latihan sampai malam, pas pulang-pulang masih hujan sederes itu. Aku sampai kayak gak kaget, udah lama nggak hujan selama itu rasanya, dan sederes itu sampai kayak banyak genangan air di mana-mana gitu. Jepang musim hujannya. Sekarang di Jepang mostly panas, tapi kemarin sempat hujan sekali. Dan kemarin pas di rumah kakek itu agak kayak mendung-mendung, tapi lebih sering panas. Tempen pulang Indo? Belum. Cafe ini kan masih ada kegiatan Quad Lips di Jepang, jadi cafe ini nggak ikut pulang. Lama amat makannya. Nggak boleh buru-buru, kalau makan harus dinikmati. Kayaknya nanti pas udah selesai makan aku udah mau selesai live, karena aku harus bertanya kepada temanku sebelum temanku tidur. Aku mau update ada tugas apa untuk besok. Semoga gak ada tugas ya guys, doain ya. Tapi kayaknya gak mungkin gak ada tugas sih. Aku akan mengerjakan tugas habis ini. Kembali ke realitas setelah bersenang-senang. Ini kayak masih ada ayam, tapi ayamnya tuh kayak keras banget gitu ya. Kalau gitu kita absen deh. Oke. Aku akan membacakan absen. Terima kasih ya guys sudah nonton live aku. Pas banget ya, udah mau 1 jam 59:22 detik. Terima kasih sudah nemenin aku makan dan bercerita malam ini. Saya Fiona Avelantri pamit undur diri. Tapi sebelum itu kita absen dulu. Terima kasih yang udah kasih gift juga. Terima kasih Kak Kemal Reza, terima kasih Kak Pilar Rabahan, terima kasih Kak Beautisma, terima kasih Kak Tegar, terima kasih Kak Rido, terima kasih Kak Kristi C, terima kasih Kak XXAF, terima kasih Kak Alfian, terima kasih Kak Mas Aska, terima kasih Kak Belolings, terima kasih Kak Kim Kim, terima kasih Kak Jomlika, terima kasih Kak Mas Syahid, terima kasih Kak Bapak tau gak pakai sofas gak kelihatan. Terima kasih Kak Sakti Naufal nomor 3, bos besar. Terima kasih nomor 2-nya ada Tuan Muda Fajar Teyeng. Terima kasih. Dan bos besar nomor 1 di live kali ini adalah Kak Dodai 06. Yeay. Terima kasih ya guys yang sudah menonton. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
Oke, selamat beristirahat. Aku mau mengerjakan tugas dulu. Bye bye, good night.